Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan, saat orang yang tak memiliki, mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang, jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Cukuplah kebodohan menjadi aib, saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya, dan marah jika digelari dengannya. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir.
Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya.